Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Septiari Ninda Kusuma. Saya dari program studi farmasi semester 4, Stikes Harapan Ibu Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau merangkum jurnal mengenai evaluasi fisik sediaan krim tabir surya dari bubur rumput laut Capius alvarezi dan Turbinaria conoides. Baiklah, sebelum saya akan menjelaskan tentang evaluasi fisik sediaan krim tabir surya dari bubur rumput laut Capius alvarezi Turbinaria conides, saya akan menjelaskan apa itu pengertian krim. Krim adalah suatu sediaan farmasi yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terdispersi dengan baik dalam bentuk emulsi air dalam minyak A atau M atau minyak dalam air M per A mengandung air tidak kurang dari 60%. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang evaluasi fisik sediaan krim tabir surya dari bubur rumput laut Capius alvarezi Turbinaria conides. Sebelumnya, pengertian rumput laut adalah salah satu komoditas hasil perairan yang banyak memiliki senyawa biokimia. Pada industri kosmetik, rumput laut yang digunakan biasanya hanya satu spesies saja. Tahapan pada penelitian ini yaitu pembuatan bubur rumput laut, formulasi krim tabir surya, serta evaluasi fisiknya yang meliputi homogenitas, konsistensi krim, chilling test, dan organoleptik. Pada pengamatan homogenitas dan chilling test, diketahui bahwa seluruh perlakuan konsentrasi krim 0%, 10%, 20%, dan 30% memiliki sifat yang homogen dan stabil. Hasil dari konsentrasi terbaik terdapat pada krim J, konsentrasi 30% dengan nilai konsentrasi sebesar 370 kali 10-1. Pada pengamatan organoleptik, kenampakan warna dan aroma semua krim dengan penambahan rumput laut, krim H, I, dan J tidak berbeda nyata. Namun, jika dibandingkan dengan krim A, hasilnya berbeda nyata. Krim tabir surya dan penambahan 30% konsentrasi campuran rumput laut K. alvarezi dan T. conides merupakan krim terbaik penelitian ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang evaluasi fisik sediaan krim tabir surya dari bubur rumput laut Capius alvarezi dan Turbina conides. Sebelumnya, pengertian rumput laut adalah salah satu komoditas hasil perairan yang banyak memiliki senyawa biokimia. Pada industri kosmetik, rumput laut yang digunakan biasanya hanya satu spesies saja. Tahapan pada penelitian ini yang membuat bubur rumput laut, formulasi krim tabir surya, serta evaluasi fisiknya yang meliputi homogenitas, konsentrasi krim, chilling test, dan organoleptik. Pada pengamatan homogenitas dan chilling test, diketahui bahwa seluruh perlakuan konsentrasi krim 0%, 10%, 20%, dan 30% dan memiliki sifat yang homogen atau stabil. Hasil konsentrasi krim terbaik terdapat pada krim J, konsentrasi 30% dengan nilai konsentrasi sebesar 370 dikali 10-1. Pada pengamatan organoleptik, kenampakan, warna, dan aroma, semua krim dengan penambahan rumput laut, krim H, I, dan J tidak berbeda nyata. Namun, jika dibandingkan dengan krim A, hasilnya berbeda nyata. Krim tabir surya dengan penambahan 30% konsentrasi campuran rumput laut K. alvarezi dan T. conides merupakan krim terbaik dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu tahapan prosedur kerja. Yang pertama, pengamatan homogenitas. Pengamatan homogenitas dilakukan dengan menimbang 1 gram
sediaan krim dan dioleskan pada bagian tengah kaca objek transparan, kemudian diamati jika terjadi pemisah fase selama 12 jam dengan air dimineralisasi. Rumput laut yang telah direndam kemudian disaring dan dihaluskan menggunakan blender dengan penambahan air demineralisasi dengan perbandingan 1:1 sehingga menghasilkan bubur rumput laut yang homogen. Yang kedua, formulasi sediaan krim tabir surya. Pencampuran fase minyak dan fase air dilakukan pada suhu 70-75 Celcius. Setelah basis krim terbentuk ditambahkan bubur rumput laut dan metilpraben pengawet, pencampuran dilakukan pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Selanjutnya ditambahkan BHT dan Feransé diaduk perlahan hingga homogen. Sediaan krim yang dihasilkan kemudian disimpan dalam wadah yang tidak tembus cahaya. 3. Penguji konsistensi. Penguji konsistensi dilakukan menggunakan alat penetrometer. Keempat, chilling test. Penguji chilling test dilakukan dengan menyimpan sediaan krim pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu ditempatkan pada oven dengan suhu 40 kurang lebih 2 derajat Celcius selama 24 jam. Waktu penyimpanan kedua suhu tersebut dianggap sebagai siklus pengujian dilakukan sebanyak 6 siklus dan diamati fase pemisahannya. Yang kelima, analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis sidik ragam atau ANOVA untuk menentukan pengaruh pelakuan terhadap sediaan krim tabir surya yang telah dibuat. Kemudian hasil. 1. Homogenitas. Pengamatan homogenitas dilakukan untuk melihat penyebaran zat aktif dalam sediaan dan aktivitas pencampuran bahan yang digunakan. Hasil dari pengamatan homogenitas terdapat pada gambar 1. Yang kedua, konsistensi krim. Hasil penguji konsentrasi krim pada tabel 2. Perlakuan G, nilai konsentrasinya 290 kali 10-1 kurang lebih 0,07 pangkat A. Perlakuan H, nilai konsentrasinya 350 dikali 10-1 kurang lebih 0,04 pangkat AB. Perlakuan I, nilai konsentrasinya 360 dikali 10-1 kurang lebih 0,01 pangkat AB. Perlakuan J, nilai konsentrasi 370 dikali 10-1 kurang lebih 0,03 pangkat B. Yang ketiga, chilling test. Hasil pengamatan tabel 3 menunjukkan bahwa zat pengemulsi mampu menyatukan fase minyak dan fase air dengan baik sehingga kedua bahan tercampur secara homogen dan stabil. Perlakuan G. Siklus ke-0 stabil tidak terjadi pemisahan fase. Siklus ke-6 stabil tidak terjadi pemisahan fase. Perlakuan H. Siklus ke-0 stabil tidak terjadi pemisahan fase. Siklus ke-6 stabil tidak terjadi pemisahan fase. Perlakuan I, siklus ke-0 stabil dan tidak terjadi pemisahan fase. Siklus 6 stabil tidak terjadi pemisahan fase. Perlakuan J, siklus 0 stabil tidak terjadi pemisahan fase. Siklus ke-6 stabil tidak terjadi pemisahan fase. Yang keempat yaitu organoleptik krim. Perlakuan krim G, kenampakan 6,60 kurang lebih 0,04 pangkat B. Warna 6,40 kurang lebih 0,06 pangkat B. Aroma 6,53 kurang lebih 0,5 pangkat B. Perlakuan krim H 5,87 kurang lebih 0,07 pangkat A. Warna 5,03 kurang lebih 0,04 pangkat A. Aroma 6,00 kurang lebih 0,07 pangkat A. Krim I, kenampakan 5,73 kurang lebih 0,08 pangkat A. Warna 4,97 kurang lebih 0,07 pangkat A. Aroma 5,90 kurang lebih 0,06 pangkat A. Krim J, kenampakan 5,77 kurang lebih 0,008 pangkat A.
warna 5,07 kurang lebih 0,008 pangkat A. Aroma 5,70 kurang lebih 0,06 pangkat A. Selanjutnya kesimpulan. 1. Perbedaan konsentrasi bubur lumpur laut pada sediaan krim memberikan pengaruh nyata terhadap nilai konsentrasi dan organoleptik krim, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap pengamatan homogenitas oleh Chilling-Tex. 2. Hasil organoleptik krim menggunakan uji Kurkal-Wallis menunjukkan bahwa pemberian bubur rumput laut pada sediaan krim berpengaruh nyata terhadap kenampakan, warna, dan aroma. Ketiga, berdasarkan hasil penguji, krim J merupakan krim terbaik dilihat dari pengamatan homogenitas, Chilling-Tex, dan konsentrasi krim. Sedangkan untuk parameter organoleptik, panelis lebih banyak memilih krim G tanpa bubur rumput laut. Sekian penjelasan dari materi tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.